Lakukan tukar-menukar bahan pustaka dengan perpustakaan yang mau diajak untuk bekerja sama dalam kegiatan tukar-menukar buku ini. Cara pengadaan yang keempat adalah dengan cara pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mufiah, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan perpustakaan. Salah satunya adalah pengadaan bahan pustaka. Selamat menyaksikan. Kita melanjutkan pembahasan yang lebih dalam mengenai pengadaan bahan-bahan pustaka. Kita harus mengetahui terlebih dulu apa itu bahan pustaka. Bahan pustaka adalah unsur yang terpenting di dalam sistem perpustakaan dan harus dilestarikan karena memiliki nilai informal yang sangat mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, surat kabar dan majalah, dan bahan audiovisual yaitu seperti audio kaset, video, slide, ataupun CD-ROM. Selanjutnya, kita akan langsung membahas perencanaan pengadaan bahan pustaka. Apa itu perencanaan pengadaan bahan pustaka? Perencanaan pengadaan bahan pustaka adalah suatu proses berpikir menentukan usaha-usaha yang akan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Gunanya untuk apa? Untuk memperoleh bahan-bahan pustaka dalam rangka terselenggaranya perpustakaan sekolah dengan sebaik-baiknya. Ada 3 step pada perencanaan pengadaan bahan pustaka. Yang pertama adalah inventarisasi bahan-bahan pustaka yang harus dimiliki. Untuk menginventarisasi bahan-bahan pustaka ini, guru pustakawan bisa berpedoman kepada buku-buku yang memuat daftar bahan pustaka atau biasa disebut dengan buku induk. Nah, buku tersebut dapat diperoleh salah satunya yaitu dari penerbit-penerbit buku. Step yang kedua adalah menganalisis kebutuhan. Di sini, setelah menginventarisasi bahan-bahan pustaka yang perlu dimiliki oleh perpustakaan sekolah maupun perguruan tinggi, selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan buku apa saja yang akan diadakan dan juga buku yang ingin ditambah atau diduplikasi dari perpustakaan tersebut. Tahap yang ketiga adalah menetapkan prioritas. Menetapkan prioritas sangat penting untuk dilakukan karena biasanya dalam pengadaan bahan pustaka terdapat beberapa kendala dari perpustakaan tersebut, misalnya adalah kendala dalam dana dan harus ditetapkan prioritas buku yang memang harus diadakan di perpustakaan tersebut. Nah, saat ini kita masuk pada cara pengadaan bahan pustaka. Ada banyak sekali macam cara untuk mengadakan bahan pustaka atau mengadakan buku. Cara yang pertama yaitu pada proses pembelian. Di sini ada beberapa macam proses pembelian. Yang pertama adalah pembelian cara dengan membeli ke penerbit. Yang kedua adalah pembelian dengan cara membeli ke toko buku. Yang ketiga adalah pembelian dengan cara memesan. Yang keempat adalah pembelian dengan cara membeli di agen buku. Cara pengadaan bahan pustaka yang kedua adalah dengan hadiah. Di sini ada 2 macam hadiah. Yang pertama adalah hadiah secara langsung, yang kedua adalah hadiah atas permintaan atau usulan dari perpustakaan sekolah tersebut. Nah, cara pengadaan bahan pustaka yang ketiga adalah tukar-menukar. Di sini tukar-menukar buku adalah salah satu hubungan kerjasama antara perpustakaan di masing-masing sekolah. Buku-buku yang ditukarkan harus diseleksi yang sebaik-baiknya sehingga nanti kegiatan tukar-menukar buku-buku perpustakaan sekolah tidak sia-sia begitu saja. Tukar-menukar bahan pustaka ini dapat dilakukan apabila perpustakaan memiliki sejumlah bahan pustaka yang tidak diperlukan lagi atau memiliki jumlah eksemplar buku yang terlalu banyak sehingga dapat dilakukan tukar-menukar bahan pustaka dengan perpustakaan yang mau diajak untuk bekerja sama dalam kegiatan tukar-menukar buku ini. Cara pengadaan yang keempat adalah dengan cara pinjaman. Nah, pinjaman buku-buku, majalah, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya ini dapat diusahakan oleh pustakawan agar nanti bahan-bahan pustakanya itu semakin lama semakin bertambah.
Nah, pihak-pihak yang dapat dipinjam di antara lain adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, ataupun orang tua dari murid. Cara pengadaan bahan pustaka yang kelima adalah penerbitan sendiri. Biasanya pengadaan bahan pustaka penerbitan sendiri ini dilakukan pada perguruan tinggi dan ada juga beberapa sekolah yang sudah bisa melakukan penerbitan buku secara sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan inventarisasi bahan pustaka. Nah, kita perlu mengetahui apa itu inventarisasi bahan pustaka. Inventarisasi adalah pencatatan bahan-bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah ke dalam buku inventarisasi atau buku induk. Tadi ada 3 step cara perencanaan pengadaan bahan pustaka yang salah satunya adalah inventarisasi. Nah, di sini kita akan lebih membahas atau mengulik lagi apa itu inventarisasi. Nah, kapan inventarisasi akan dilakukan? Inventarisasi akan dilakukan pada waktu bahan-bahan pustaka itu datang. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan inventarisasi. Nah, kegiatan pelaksanaan inventarisasi ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan bahan pustaka. Setiap buku yang masuk harus diperiksa terlebih dahulu, baik dari segi fisik, isi, sampai dengan kualitas bukunya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya buku yang cacat ataupun rusak dan tidak sesuai dengan profil pemustaka. Sebagai contohnya, perpustakaan untuk kampus, tetapi ternyata ada satu buku yang dikhususkan untuk anak SD, tentu tidak relevan kan? Selain itu, sekalian untuk memeriksa kesesuaian antara jumlah judul dan juga eksemplar yang dipesan dengan yang diterima. Yang kedua, yaitu ada pengelompokan koleksi. Nah, selain memeriksa satu persatu, bahan pustaka sekaligus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu, bisa dibedakan berdasarkan judul dan juga cabang ilmunya. Tidak perlu mendetail, yang terpenting dapat memudahkan pekerjaan selanjutnya. Nah, pelaksanaan inventarisasi yang selanjutnya adalah proses pengecapan. Nah, sebagai tanda kepemilikan resmi, setiap buku harus dicap. Cap tersebut yaitu sebagai tanda bahwa buku tersebut merupakan milik dari perpustakaan tersebut. Tujuannya dari pengecapan adalah agar sewaktu-waktu memudahkan dalam pengidentifikasian dan menghindari kehilangan koleksi bahan pustaka. Umumnya pengecapan stempel kepemilikan itu dilakukan minimal sebanyak 3 kali, yaitu di bagian halaman judul, di bagian halaman subjudul atau tengah, dan juga di bagian halaman terakhir. Selain cap kepemilikan, juga ada cap inventaris yang diletakkan pada halaman judul. Selanjutnya yaitu adalah proses pencatatan. Nah, semua buku yang sudah dicap juga harus dicatat atau dimasukkan ke dalam database di komputer sehingga pengelolaan perpustakaan memiliki arsip tersendiri terkait dengan koleksi bahan pustaka. Pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, pencatatan buku itu minimal terdiri dari beberapa atau bahkan banyak sekali kolom-kolom ya. Nah, ini adalah keterangan yang harus dicatat dalam buku inventarisasi atau biasa disebut dengan buku induk. Yang pertama yaitu ada nomor urut, selanjutnya ada tanggal masuk buku, yang selanjutnya ada asal buku, yang selanjutnya ada nama pengarang, ada judul buku, ada nama penerbit dan juga tahun terbit, ada jumlah eksemplar, ada harga satuan dan jumlah harga, ada jenis buku yaitu berupa teks, informan, atau fiksi, ataupun referensi. Dan yang nomor 10 adalah bahasa yang dipakai yaitu bahasa Inggris, Indonesia, atau bahasa yang lainnya. Yang 11 yaitu keterangan dari keadaan buku tersebut. Nah, selanjutnya saya berikan contoh buku induk dari perpustakaan atau buku inventarisasi dari perpustakaan. Ini adalah contohnya, berikut beserta kolom-kolomnya yang sudah tertera. Ini adalah contoh 1 dan ini adalah contoh buku induk perpustakaan. Terima kasih teman-teman.